Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dalam keadaan beriman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada banyak kisah para nabi, para sahabat dan juga para ulama yang bisa kita jadikan pedoman dan contoh dalam kehidupan ini. Namun tidak hanya itu, kita juga bisa memetik hikmah dari orang-orang yang berdosa. Salah satunya adalah orang fasik yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apakah ciri-ciri orang fasik tersebut? Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya, sedangkan manusia di sekitarnya malah membenci? Bagaimana cara ia mengakui dosa-dosanya? Silakan tonton video ini hingga selesai, supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal faham, insya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, siapakah sebenarnya orang fasik itu? Fasik digunakan untuk menyebut orang-orang yang menolak dan menentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, baik seluruhnya ataupun sebagian. Dalam kitab Al-Mufradat fi Gharif Al-Quran disebutkan bahwa orang fasik adalah orang-orang yang melakukan dosa, baik dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maupun kepada sesama manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang fasik adalah orang yang lupa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa la takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Quran Surat Al-Hasr ayat 19. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang yang fasik? Memang orang fasik adalah orang yang berdosa. Namun ada orang fasik di zaman Nabi Musa alaihissalam yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah dia? Melalui kitab Al-Mawa'id Al-Ufuriyah terdapat kisah orang fasik di zaman Nabi Musa alaihissalam yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saat meninggal, jenazahnya dibuang oleh warga. Tidak ada yang bersedia mengurus jenazahnya. Allah subhanahu wa ta'ala lalu berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, ada seseorang yang mati di daerah Fulan, di suatu tempat sampah. Dia adalah seorang wali dari para waliku. Mereka belum memandikannya, belum mengkafaninya, dan belum menguburkannya. Maka pergilah engkau, mandikanlah, kafanilah, salatkanlah, dan kuburkan dia. Nabi Musa alaihissalam lalu mendatangi tempat itu.
Beliau juga menanyakan kepada orang-orang di mana jasad orang itu. Tak lupa beliau juga bertanya tentang alasan mereka tidak memandikan dan menguburkan jenazah itu. Orang-orang tersebut kemudian memberitahukan bahwa orang yang meninggal itu adalah orang yang fasik. Nabi Musa alaihissalam pun melihat jenazah orang itu terbuang di tempat sampah. Kemudian beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Engkau menyuruhku menguburkan dan menyolatinya, sedangkan kaumnya bersaksi atas keburukannya, maka engkau lebih mengetahui daripada mereka dengan segenap pujian dan celaan." Allah Subhanahu wa ta'ala lalu menjawab, "Wahai Musa, kaumnya benar pada apa yang telah mereka ceritakan tentang keburukan dan kelakuannya. Hanya saja dia memohon pertolongan kepadaku saat kematiannya dengan 3 hal, yang andai kata ketiga hal tersebut digunakan untuk memohon pertolongan kepadaku oleh seluruh orang-orang yang berdosa dari ciptaanku, pastilah aku akan mengabulkannya. Bagaimana aku tidak menyayanginya, sedangkan dia telah memohon sendiri, dan aku adalah Maha Penyayang dari semua penyayang." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seperti apa sebetulnya pengakuan dosa orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi Musa alaihissalam pun menanyakan 3 hal yang membuat dosa orang itu diampuni. Allah Subhanahu wa ta'ala lalu memberitahu kepada utusannya itu. Yang pertama, saat kematian mendekati, ia mengakui telah banyak melakukan kemaksiatan, namun di dalam lubuk hatinya ia sebenarnya membenci kemaksiatan yang ia lakukan. Hal itu ternyata dipengaruhi oleh beberapa alasan. Apakah itu? Alasannya adalah dikarenakan hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis yang dilaknat Allah. 3 hal itulah yang menjadikan laki-laki itu menjadi orang fasik. Ia pun lalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki itu pun melanjutkan dan mengakui bahwa ia sudah melakukan banyak maksiat. Yang kedua adalah ia suka berteman dengan orang-orang yang soleh. Ia lebih suka duduk bersama orang-orang soleh daripada bersama orang-orang fasik. Alasan yang ketiga, orang tersebut juga mengakui bahwa ia lebih menyukai orang soleh daripada orang fasik. Seandainya ada 2 orang yang memerlukan bantuannya, ia akan mendahulukan kebutuhan orang soleh daripada orang fasik. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjawab doa lelaki itu dan mengampuninya. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam perkara orang fasik itu, "Aku sayangi, aku ampuni dan aku maafkan, karena sesungguhnya aku Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, khususnya kepada orang yang mengakui dosa kepadaku, dan orang ini mengakui dosa, maka aku mengampuninya dan memaafkannya. Wahai Musa, lakukan apa yang aku perintahkan, karena aku mengampuni dengan kehormatannya untuk orang yang menyolati jenazah dan menghadiri pemakamannya." Dalam riwayat Wahab bin Munabbih, orang fasik itu meminta ampun dengan cara yang berbeda. "Wahai Tuhanku, andai kata Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka bergembiralah para walimu dan para nabimu, dan bersedihlah setan musuhku dan musuhmu. Dan andai kata Engkau mengazabku sebab karena dosaku, maka setan dan teman-temannya akan bergembira, dan bersedihlah para wali dan para nabi, dan sesungguhnya aku mengetahui bahwa kegembiraan para wali menurutmu lebih disukai daripada kegembiraan setan dan teman-temannya. Maka ampunilah aku, wahai Allah, sesungguhnya Engkau lebih mengetahui dariku apa yang aku katakan, maka sayangilah aku
dan maafkanlah aku. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah ini memberikan pelajaran bahwa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu luas bagi hambanya yang mau bertobat. Hal ini sesuai dengan firman Allah, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Quran Surat An-Najm ayat 32. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.